Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejumur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa Persis TV, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara Ramadan kita yang disiarkan oleh Persis TV. Adapun tema yang akan kita bahas untuk sekarang yaitu tentang ghibah dan berdusta pada bulan Ramadan. Saya yakin pemirsa Persis TV sudah mengetahui bahwa yang disebut dengan saum itu menahan lapar, dahaga, dan juga berjima. Dan tidak sedikit orang-orang ketika bisa menahan lapar, dahaga, juga yang lainnya, itu tidak bisa menahan dalam masalah lisan seperti ghibah dan juga berdusta. Nah, secara pandangan syariat atau agama, apa hukumnya? Apakah dengan berdusta bisa membatalkan atau hanya mengurangi pahalanya saja? Nah, untuk membahas tema tersebut, alhamdulillah di hadapan kita sudah ada Al-Ustadz Kiai Haji U. Jalaluddin MAG. Ustadz, bagaimana sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz sehat walafiat supaya bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Pemirsa Persis TV yang saya banggakan dan juga yang saya cintai, semoga Allah meridhoi semuanya supaya tidak waktu memakan banyak atau panjang lebar, kita serahkan kepada Ustadz untuk memberikan tema. Ustadz silakan. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Jamaah pemirsa Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz Rahman penata acara, bahwa bahasan kita sekitar ghibah dan berdusta pada saat saum di bulan Ramadan. Supaya kita mendapat gambaran yang gamblang, sebelum lanjut pada materi yang akan kita pahami bersama,
Terlebih dahulu sebagai pengantar mengenai ghibah dan dusta ini sendiri. Pada dasarnya yang namanya berdusta dan ghibah itu merupakan dua hal di antara sejumlah hal yang terlarang, yang tidak boleh. Bukan karena ada kaitannya dengan saum. Di luar saum pun yang namanya ghibah berdusta itu haram. Sama haram saja. Iya. Sampai-sampai ada sejumlah keterangan menyatakan antara lain berkaitan dengan dusta itu termasuk bagian dari kemunafikan. Ya. Kita sudah pada tahu bahwa ayatul munafiki salasah di antaranya idza haddatsa kadzdzaba. Ya. Tanda munafik ada 3, salah satunya adalah bila bicara itu dusta. Banyak keterangan yang menyatakan bahwa berdusta itu memang terlarang. Sampai-sampai ya masalah dosa itu bisa mendorong manusia pada hal yang buruk sekali, yang jelek. Ya. Kemudian tentang ghibah. Ghibah ini sama, tidak boleh mengumpat, menguncing, antara lain juga yang dapat kita temukan. Dalam hadis Rasul digambarkan bahayanya orang berghibah seperti demikian sampai kelak digambarkan dia menggunting lidah sendiri pada hari kiamat. Kemudian Allah sendiri sudah memberikan rambu-rambu tentang jeleknya, tentang kejinya ghibah. Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, janganlah sebahagian kamu terhadap sebagian lain di antara kamu adalah menggibah, menggunjing. Digambarkan oleh Allah, relakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya dalam keadaan sudah dibangkai? Lalu kamu sendiri jijik, tidak mau, kamu sendiri tidak senang. Jadi gambaran ghibah dipandang oleh Yang Maha Kuasa sebagai cermin jeleknya seperti orang rela makan daging saudaranya sudah jadi bangkai. Ya. Artinya betapa tercelanya. Di luar Ramadan pun ghibah, dusta itu hal yang terlarang. Lalu kita persoalannya kenapa membicarakan dengan masalah saum ya, gitu. Betul. Apa ada hal yang lain berubah hukum atau tidak? Ya. Hukumnya jelas tetap haram. Cuman dikaitkan dengan masalah saum ini ada nilai lebihnya daripada yang tadi. Bukan sebatas dosa, tapi pengaruh terhadap saum sendiri itu ya ada masalah. Ya. Nah, Ibu Iman rahimakumullah, saya ingin meski tadi oleh Ustadz dikemukakan sedikit mengenai definisi saum supaya kita berangkat tidak ngambang, ya. Kita perlu melihat sejenak definisi tentang saum. Insya Allah nanti kita dapat mengetahui bahwa definisi itu ada yang merusak saumnya, ada juga yang tidak merusak saum, cuma nilai saumnya yang masalah ya. Nah, Iwatiman, saya mengambil istilah yang disampaikan oleh Imam Ajurjani dalam kitabnya Ta'rifat halaman 119. Beliau menyatakan as-saumu fil lughah mutlaqul imsak. Saum dalam bahasa, menurut bahasa, mutlaqul imsak. Mutlak diam, artinya diam, berhenti dari apapun. Berhenti bicara secara bahasa itu saum. Berhenti berjalan secara bahasa pun itu saum. Berhenti melihat, menahan diri dari bernapas itu pun saum. Secara bahasa apapun yang namanya berhenti, menahan secara bahasa termasuk pada saum. Nah, kemudian beliau menyatakan wa fi syar'i ibaratun an imsakin makhsusin. Sebuah gambaran, sebuah ungkapan mengenai menahan dari hal yang dikhususkan.
di hal tertentu, tidak umum seperti tadi. Nah, apa itu? Beliau menegaskan wahwal imsaku anil akli wasyukri wal jima, menahan diri dari makan, dari minum, dari bersenggama. Kapan? Minas subhi ilal maghribi, sejak subuh sampai maghrib. Cuman tentu saja tidak polos, ma'aniyati, dibarengi niat. Ini kenapa berhenti? Ini sedang saum, saya niat untuk melaksanakan nahan ini demi pelaksanaan saum. Nah, begitu digambarkan oleh Al-Jurjani dalam At-Ta'rifatnya. Kemudian perlu saya sampaikan satu lagi yang diungkapkan oleh Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, jilid kedua halaman 305. Beliau menyatakan begini, asyamu lugatan al-imsak, sama dengan yang tadi, cuman beda daksi. Syam, saum menurut bahasa, al-imsak, menahan, berhenti, umum, menahan apapun. Lalu wafi syar'i, sementara menurut syara imsakun maksusun, menahan dari hal-hal yang dikhususkan. Apa? Wahwal imsaku anil akli wa syurbi wal jima wa ghairiha, menahan diri dari makan, dari minum, persetubuhan dan sebangsanya. Mimma waroda bihi syar'u fin nahar, dari sejumlah persoalan yang diterangkan oleh syara, oleh dalil, berlangsung di siang hari. Ala wajil masyru', berhentinya, meninggalkannya itu menurut yang disyariatkan. Kemudian wayat tabi'u dalikal imsaku, wayat tabi'u dalika al imsaku anil lagwi warafas wa ghairihima, mengikuti dari menahan makan, minum, setubuh, juga harus diikuti oleh menahan dari bicara yang sia-sia, jorok, ngelantur, tidak ada makna, warofas, bicara yang kotor, jorok, nyinyir, yang membangkitkan syahwat untuk melakukan hal yang sudah pada tahu kita. Nah, itu minal kalamil muharrami wal makruh, berupa ucapan-ucapan yang diharamkan, semacam dusta tadi, semacam gibah tadi, wal makruh, dan yang tidak disenangi, ucapan-ucapan yang banyak kurun, tidak begitu bermakna, yang kaum muslimin, yang mukmin salawat surah itu anil lagwi mu'ridun, harusnya berpaling, meskipun tidak sampai pada masalah yang diharamkan. Kenapa? Liwurudil ahadithi bin nahyi anha fisaum. Kenapa tidak boleh? Sebab adanya sejumlah hadis yang melarang persoalan tersebut ketika berlangsungnya saum. Nah, dari dua definisi tersebut, sebenarnya banyak definisi, kita ambil cukup dua, dapat kita pahami. Yang pertama, bahwa imsak secara bahasa menahan diri dari apapun sudah. Yang dimaksud dengan syara adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari tubuh. Dan hal ini merupakan yang mengakibatkan batalnya saum. Itu dilanggar saja, terus saya lakukan, maka saum kita batal. Tetapi di sisi lain, ada yang tidak boleh lakukan, tidak sampai membatalkan saum, cuman membuat saum kita ini kosong, tidak ada makna. Beres saumnya, cuman isinya nilainya hilang. Yaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, ucapan-ucapan yang jorok, termasuk dusta, gibah, menggunjing orang, omongan domba. Itu memang meskipun tidak membatalkan saum, saumnya mulus, tak perlu dikodok, cuman nilai saumnya, pahalanya hilang. Nah, ini barangkali yang perlu diwaspadai, dan inilah justru masalahnya. Kenapa kok kita membicarakan dusta dan gibah kaitan dengan saum gitu? Padahal kita tahu yang namanya gibah, dusta itu kan jelas haram. Oh, kenapa dengan saum ada lebihnya? Bukan sebatas haram, bukan sebatas
berdosa, tapi berakibat pada amal yang sedang kita lakukan. Nah, ini barangkali yang akan kita bahas. Nah, Yutiman, untuk itu mari kita masuk saja kepada hadis Rasul ya. Ada beberapa hadis, di sini hanya mengambil 3 saja dari sejumlah hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Yang pertama, kita lihat dari Abu Hurairah ya. Nah, Abu Hurairah menyatakan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kana yauma hadikum fala yarfus yauma idin wala yashab. Bila terjadi pada hari saum salah seorang di antara kamu, tentu kaum mukminin, hati-hati, janganlah yarfus, berkata rofas, kotor, jorok, nyinyir, kata orang Sunda cawoka. Ya, cawoka. Bahasa-bahasa yang menimbulkan atau gerakan-gerakan yang mengarah ke sana. Ya. Bisa dengan ucapan atau bisa dengan gerakan yang mengarah kepada ya berontaknya sahabat itu. Nah, kemudian juga walayashab, hati-hati, jangan sampai teriak-teriak, mengeraskan suara, antara lain terjadi ketika pertengkaran. Ya, betul. Bicara seperlunya dilewat, bahkan keras luar biasa sehingga yang lain terganggu. Memang kalimat-kalimat semacam itu bisa jadi tidak masuk haram, tapi sebatas pada makruh bisa saja terjadi. Bahkan Allah sudah menyatakan inna ankara aswati la sautul hamir. Suara yang keras tak beraturan ya paling tidak disenangi. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, sampai Rasul mewanti-wantikan itu, ada lagi sebuah wanti Rasul, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Andaikan terjadi ada seseorang yang mencaci kamu ini yang sedang saum, ataupun usil pada kamu yang membuat kamu bangkit marah, jangan ikuti, tapi lawan oleh kamu dengan sikap pernyataan inni mru'un shaimun. Aku ini orang atau manusia sedang saum. Artinya jangan diladeni, biar saja. Yang ngomong apapun, yang mencaci maki jangan diladeni. Sudah, kita tetap berada dalam penahanan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Riyashab itu, dari ropas itu, kita bertahan di situ, termasuk dari ucapan-ucapan dusta, ghibah. Nah, lalu Rasul menyatakan jika ternyata orang tersebut ini mampu menahan diri dari persoalan bicara-bicara hal-hal yang lagun tadi, nah ini diharapkan banget ini. Maka Rasul menyatakan la khulufu famisoimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang sedang saum kelak di sisi Allah akan menjelma menjadi lebih wangi ketimbang wanginya minyak kasturi. Ya. Berubah dari bau menjadi harum luar biasa jika selamat dari ucapan-ucapan itu. Tapi masalahnya nanti kalau tidak selamat bagaimana? Kita lanjut dulu. Ini hadisnya kita selesaikan dulu ya. Lantas Rasul melanjutkan lagi lis-shaimi farhatan. Bagi yang saum, antara lain yang selamat dari yashab, yarfus tadi, dari lagu tadi, maka Rasul katakan yang saum itu memiliki 2 kebahagiaan. Ya prohuma, yang ia akan merasakan kedua kebahagiaan tadi. Kemudian tadi pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, bila dia berbuka senang dengan bukanya. Ini bukan rahasia. Kita semua merasakan. Ngakui. Ya, memang sudah seperti itulah. Sebentar lagi akan maghrib, perasaan sudah lain. Sudah terdengar adzan, masuk maghrib, bahagianya luar biasa. Dapat dirasakan sekarang. Ini janji yang betul-betul bisa kita buktikan, bisa kita alami sekarang. Kemudian yang kedua adalah wa idza ya rabbah fariha bisaumi. Kelak bila orang ini bertemu dengan Robnya, artinya pada hari pembalasan kelak, maka dia akan gembira dengan pahala saumnya. Kedua kebahagiaan ini akan diraih. Salah satu hal yang kita raih adalah selamat yashab, yarfus dan lagu itu. Ini Rasul memberikan
dorongan supaya kita bertahan benar-benar, jangan tergoda, jangan terkotori saum kita dengan ucapan-ucapan yang tak berguna. Kemudian solusi lain yang disampaikan oleh Rasul mengenai ucapan yashab ini, ropas ini, Rasul bersabda dalam yang tadi hadisnya riwayat muttafaq alaih, sementara ini disampaikan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya nomor 1996. Diungkapkan begini, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Saum itu tidak hanya menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum sudah jelas membatalkan saum. Tetapi ada innamas siyamu minal lagwi warrafas. Tiada lain, saum pun harus ditahan, harus dijaga, harus berhenti dari lagu. Ucapan-ucapan yang tak bermakna, yang sia-sia, yang ngelantur, warofas, dan ucapan yang kotor-kotor tadi, yang keji-keji tadi. Nah, ada lagi Rasul memberikan sebuah sinyal agar kita tidak tertipu. Fa in sabbaka ahadun aw jahalalaika faltaqul inni shaimun inni shaimun. Jika ada seseorang yang mencaci kamu, yang mencerca kamu sedang saum, atau usil pada kamu, menggoda kamu dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan orang yang bodoh, kamu jangan sama-sama termasuk pada orang bodoh itu. Harusnya kamu sadar, katakanlah, maka ini shaimun, ini shaimun. Itu jalan yang diberikan Rasul sebagai solusi agar kita tidak terbawa dengan ucapan-ucapan yang bisa mengganggu saum kita. Nah, ikhwat iman, selanjutnya kita lihat sebuah keterangan pada yang kita ucapkan tadi. Apa sih pengaruhnya dari yashab, dari ropas, dari lagun itu pada saum kita, batalkah atau tidak? Nah, jawabannya kita lihat dari hadis yang nomor 3. Insya Allah kita akan memahaminya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia sudah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man lam yada, siapapun yang tidak meninggalkan, tidak berhenti, labrak terus, bebas terus. Apa yang saya tinggalkannya? Qaula zur wal amalabih. Omongan zur. Zur ini di dalamnya mengandung makna dusta, saksi palsu, gibah, menggunjing, omongan adu domba. Pokoknya omongan-omongan yang jahat, omongan-omongan yang tidak benar. Barang siapa ketika saumnya tidak meninggalkan jur tadi, termasuk kadzib di dalamnya, termasuk gibah di dalamnya, maka apalagi wal amalabi, dia tetap melakukan seperti itu, sudah tahu hukumnya, dikasih tahu oleh yang lain, tapi jalan saya terus tidak mau berhenti gitu kan, tidak mau imsak, semacam kendaraan yang blong remnya, terus saja maju. Nah, ini berbahaya banget ini. Bukan sebatas kena di daerah haram, tetapi ada akibat sebagai akibat lebihnya, yaitu Rasul menyatakan falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak ada keperluan apa-apa. Artinya peduli, masa bodoh, tidak ada perhatian Allah terhadap orang yang saumnya seperti itu. Saumnya tidak akan diperhatikan, diabaikan, tidak akan dihargai, dalam artian kosong dari pahala yang seharusnya dia dapat gembira 2 kali ketika buka, ketika bertemu nanti kelak. Nah, tentang buka, kegembiraan ya bisa saja orang yang berdusta, orang yang malsu, orang yang kemana-mana unggu domba, ketika berbuka bisa saja gembira yang sekarang, tapi kegembiraan yang kedua ini yang tidak ada. Nah, maka kegembiraan bertemu dengan Robnya itu
sirna, hilang. Itu gambaran pahalanya bagaikan fata morgana. Seperti ada, begitu dilihat, didekati, akan diraih, kosong. Tidak ada. Apa yang hebat itu? Yang tadi adalah rofas, lagun. Bahasa-bahasa, ucapan-ucapan yang ngelantur. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka ajaran Islam sudah memberikan sebuah sinyal. Kaum muslim, kaum mukmin dimanapun berada, usahakan dari ucapan-ucapan yang tidak bermakna itu menghindar dari ucapan yang tadi disebutkan. Itu sebagai salah satu tanda kebahagiaan pastinya orang mukmin itu. Wa anil lagwi muridun, dari bahasa lago, kosong, sia-sia, hampa, ngelantur, muridun, berpaling, artinya tidak dilakukan. Nah sekarang di bulan Ramadan tidak dilakukan, bahagia banget nih orang. Bukan sebatas mengalami kebahagiaan di dunia, akhirat pun ya sangat diharapkan. Nah tetapi jika ternyata diucapkan, dilakukan, duh sayang banget ini. Manusia yang semacam ini jelas-jelas akan meraih kebahagiaan kedua tidak mungkin. Kalau ke yang pertama ya bisa. Jangankan orang yang saum, yang tidak saum pun ketika orang berbuka dia ikut gembira, ikut makan, ikut minum. Nah, apalagi yang saum. Cuman masalahnya yang kedua, kalau masalahnya dilakukan yang tadi, kegembiraan yang pertama bisa diraih, cuman yang kedua tidak akan bisa diraih. Tetap meskipun tidak membatalkan saumnya, tidak usah diqodho. Nah ini kalau yang tadi kita terangkan tentang makan, tentang minum, tentang tubuh dengan landasan Al-Quran, itu kan surat Al-Baqarah nyatakan juga. Jadi ada masalah makan, minum, berhentilah. Nah ketika nanti datang fajar, ya sudah berhenti. Demikian pula ketika bertubuh silakan di malam hari sebelum datang fajar. Itu 3 masalah yang membuat saum kita batal. Tapi di luar itu semacam yashab tadi berteriak-teriak, kemudian ya sampai bertengkar keras-keras. Orang Sunda ngomongnya heras-heras ganggerong gitu. Heras-heras ganggerong. Itu sudah, meskipun saumnya mulus dalam artian sah, cuman pahalanya yang hilang, yang tidak ada. Demikian pula dusta, demikian pula omongan domba, gibah, dan membuat hal-hal yang membuat orang menjadi ya tak keruan lah berbuat yang salah. Dari ucapan, dari tindakan itu bisa mengakibatkan saumnya tidak bermakna. Gambarannya begini, tidak bermakna begini. Saumnya tetap dikatakan saum, sah dia saum. Cuman ketika diambil hasil dari saum yang tadinya diharapkan betul-betul membahagiakan, tidak ada sama sekali. Gambarannya persis ketika kita menanam padi. Kita tanam padi, terus padi jadi terus berkembang, lantas sampai dia keluar buah, keluar dari itunya padi yang yang akan menjadi. Cuman sayangnya karena di dalamnya ada hama, kata orang Sunda ada bilatungnya, ada hama, keluarnya dengan putih. Itu orang Sunda ngomongnya kubebeluk gitu, hampa, kubebeluk. Nah, putih warnanya. Tetap kita ngomong itu padi. Tidak kita mengatakan, oh ini rumput, tidak, tetap padi, sah padi. Cuman begitu mau diambil manfaat dari biji-bijinya itu tidak ada. Kosong. Nah, kosong. Nih seperti itulah gambaran orang yang ketika saumnya tidak bisa menahan diri dari dusta, dari ghibah, dari yang lain-lainnya. Sekali lagi, meskipun yang namanya dusta dan ghibah sejak awal sebelum saum pun sudah masuk pada hal yang terlarang. Saum terjadi, ini diprioritaskan. Kenapa? Berakibat pada amal saum itu sendiri, tidak berbuah. Kayaknya seperti yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan pemirsa di rumah atau dimanapun berada bisa memahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk sementara ini.
Alhamdulillah pemirsa PS TV, Al Ustadz sudah menerangkan dengan jelas bahwa intinya yang namanya berdusta atau gibah itu hukumnya haram di luar ataupun di dalam bulan Ramadan. Cuma yang berdampak ketika orang sedang saum ia berdusta, saumnya sah, tapi ada yang mengurangi dari segi pahala. Tapi mungkin begini Ustaz, ada sedikit masalah. Oh iya, Karena di masyarakat sudah punya ilmu bahwa ada 3 keadaan yang Rasul membolehkan berdusta itu Ustaz. Oh iya, terus Seperti untuk memaslahatkan 2 orang yang bertengkar. Betul. Apakah ketika sedang saum boleh nggak berbuat hal itu? Ustaz? Baik, masalahnya kembali kepada hukum dusta ya. Iya. Hukum dusta yang mana yang tidak boleh itu Gitu, paling iya. itu. Jelas kalau hukum dusta yang tidak boleh, hukum dusta yang ya berlawanan dengan syara. Iya. Dusta dalam artian betul-betul tidak boleh. Yang seharusnya dia ngomong jujur, ngomong sebenarnya, tapi dia berpaling, itu haram. Masalahnya sekarang kita ini tidak mau berdusta. Cuman kalau tidak ngomong jujur bahaya. Iya, gitu Ustaz. Nah, misal gini, ada orang lari, dikejar orang-orang ini lari, terus orang tersebut sembunyi depan kita tahu bahwa sembunyi. Ini berbahaya, orang-orang menjadi, apalagi kita tahu orang ini orang baik misalkan akan dipukuli. Lantas orang bertanya, tadi ada orang di sini enggak lewat? Kita ngomong, tahu tuh kemungkinan sana, padahal kita tahu. Kita bukan bermaksud berdusta, kita bermaksud menyelamatkan bahaya orang ini. Nah di sini adalah syariat dustanya jadi tidak termasuk yang haram. Dalam artian boleh digunakan ad-daruroh ini. Sesuatu yang memang harus seperti itu. Ada ikhwatiman semacam berdusta, semacam itu dibolehkan. Bila kita jujur ngomong berakibat yang fatal, yang bahaya. Kita berdusta dalam artian bukan maksud berdusta, sebatas menyelamatkan, itu dimaafkan. Berarti semacam itu tidak. Tentu siapa yang berhak memaafkan dan tidak memvonis itu dusta? Hanya Allah yang tahu, di samping orang yang ngomongnya gitu. Jadi dusta yang semacam itu, ya dusta yang betul-betul melanggar syara. Kalau ada syara membolehkan ya nggak persoalan. Yang dikecualikan oleh Nabi saya seperti dengan perang. Nah itu betul. Musuh boleh. Iya, itu. betul. Nah, itu pemirsa PS TV, alhamdulillah Al Ustadz sudah menjawab sedikit masalah bahwa ketika sedang saum kita ada masalah yang mana dengan berdusta kita bisa memaslahatkan yang dikecualikan oleh Nabi, maka itu tidak mengurangi pahala dari saum. Mungkin itu Ustaz, kita selesai untuk acara sekarang. Masalah berdusta dan juga gibah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pemirsa PS TV bisa bertambah ilmunya, dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang sudah menerangkan. Insya Allah kita bertemu lagi pada hari-hari berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam, persatuan Islam.